Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Masih terkait pengamanan pilkada, Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Supriyanto menghadiri seremoni pelepasan logistik pemilu 2024 yang berlangsung di Gedung Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PPU pada Senin lalu. Proses pelepasan logistik diawali dengan simbolis pelepasan truk pengangkut logistik pemilu yang akan dikawal ketat oleh personel Polres PPU. Seremoni acara ini menandai dimulainya distribusi logistik pemilu ke seluruh kecamatan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya. Ketua KPU PPU menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang erat antara KPU dan Polres dalam memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu. Sementara itu, Kapolres PPU menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal seluruh tahapan pemilu, terutama dalam memastikan logistik tiba di lokasi dengan aman dan tepat waktu. Pelepasan logistik pemilu ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan suksesnya pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Sementara itu, pemirsa, belasan petugas gabungan dari KPPS, Bawaslu, dan TNI Polri bertaruh nyawa melawan derasnya arus Sungai Mahakam demi mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur pada Senin lalu. Distribusi kotak suara untuk pemilihan kepala daerah di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan penuh semangat meski diwarnai tantangan alam yang tidak mudah. Personel Polres Mahakam Ulu memastikan seluruh logistik pemilu tiba dengan aman di tempat pemungutan suara yang tersebar di kawasan perbatasan RI Malaysia. Tak hanya itu, kondisi cuaca ekstrim juga menjadi kendala yang harus dihadapi petugas. Distribusi puluhan kotak suara bersama dengan logistik pilkada lainnya ini diberangkatkan dari dermaga Tiong Ohang, Kabupaten Mahakam Ulu, menuju ke sejumlah kecamatan terjauh yang ada di sekitar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Puluhan kotak suara dan logistik pilkada ini diangkut dengan menggunakan sejumlah kapal kayu bermesin tunggal, serta perahu kecil atau ketingting. Masing-masing kotak suara dipasang pelampung tradisional dengan menggunakan jirigen, guna mengantisipasi jika terjadi kecelakaan saat melawan derasnya arus di Sungai Mahakam. Selanjutnya, logistik Pilkada 2024 diberangkatkan dengan dikawal oleh belasan petugas gabungan yang terdiri dari petugas KPPS, Bawaslu, dan TNI Polri. Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Antoni Ribok mengatakan, proses distribusi kotak suara maupun logistik pilkada lainnya telah mulai dilakukan sejak Sabtu hingga Senin 25 November 2024. Proses distribusi logistik pilkada ini masih terus dilakukan ke 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Menurutnya, dari total 4 kecamatan yang menjadi tujuan distribusi logistik pilkada, terdapat 9 desa yang lokasinya sulit dijangkau lantaran berada di kawasan pelosok dan perbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dari 4 kecamatan ada beberapa titik yang menjadi perhatian. Pertama di daerah Long Apari, kemudian di Long Pahangai, kemudian di Long Pugung, termasuk Laham, dan ada 9 lokasi yang sulit dijangkau. Dan pada hari ini kita telah menyelesaikan 7 dari 9 lokasi yang daerah yang sulit dijangkau tersebut, dan hari ini 2 daerah lagi dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi. Meski petugas harus berjibaku melawan derasnya arus Sungai Mahakam, seluruh logistik Pilkada 2024 dipastikan akan tiba tepat waktu, khususnya di wilayah Long Apari dan Long Pahangai. Dari Polres Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dalam rangka mendukung program penghijauan dan pemulihan lahan, Ditbinmas Polda Kaltim bekerjasama dengan BPDAS Persemayan
Mentawir membagikan 1.200 bibit pohon gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Merdeka Balikpapan pada Minggu 24 November lalu. Sebanyak 1.200 bibit pohon yang terdiri dari ratusan buah mangga hingga tabebuya dibagikan dalam kegiatan ini. Melalui pembagian bibit ini, Kabak Op Ditpinmas Polda Kaltim AKBP Budi berharap masyarakat dapat memanfaatkan lahan di lingkungan sekitar agar menghasilkan manfaat ekonomi seperti tanaman produktif berupa mangga dan matoa. AKBP Budi menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk mendukung program Astacita yang digagas oleh Presiden dengan tujuan mempercepat pemulihan ekosistem melalui penghijauan. BPDAS Persemayan Mentawir juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program serupa di berbagai daerah, sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Balikpapan dan sekitarnya. Pemirsa, di Jawa Timur, Satlantas Polresta Banyuwangi memanfaatkan lahan kosong untuk digunakan menanam sayur hidroponik sebagai komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus tugas Polri bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Pertanian dengan perangkat kelurahan dan Polsek Kota melakukan pemanfaatan lahan kosong atau lahan yang tidur tidak terpakai menjadi lahan produktif. Kita bercocok tanam untuk mendukung program pemerintah sekaligus menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri tentang ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Balai Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, pagi ini kita bersinergi dengan Polresta Banyuwangi, Polsek Banyuwangi, meninjau lokasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi dalam rangka mensukseskan mensukseskan program pemerintah terkait ketahanan pangan dan juga pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah perumahan Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi. Harapan besar bagi kami dengan adanya inovasi ini, kita semua mampu memanfaatkan lahan yang ada maupun di perumahan maupun di pedesaan untuk meningkatkan suplai bahan pangan yang ada di masyarakat untuk memenuhi pangan khususnya rumah tangga. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.